Renungan hari Sabtu 16 Oktober 2021. Siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bacaan pertama diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, seorang guru yang baik akan memperhatikan, membimbing murid-muridnya ke jalan yang benar dan hidup sebagai orang yang baik dan berguna. Ia akan selalu ada bersama mereka, menemani mereka, dan mengarahkan hati dan pikiran mereka agar senantiasa berbuat baik. Kisah Injil hari ini menampilkan Yesus sebagai gembala yang baik yang selalu ada bersama murid-muridnya, ada dan membimbing mereka, menasihati para muridnya agar taat dan percaya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan sang gurunya sendiri, dirinya sendiri. Lukas menampilkan beberapa peringatan Yesus kepada para muridnya agar mereka waspada dan hati-hati. Yakni pertama, mereka harus mengakui dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang mereka jumpai. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Mengakui dan memberi kesaksian merujuk pada sikap percaya dan kasih yang sungguh. Para murid dituntut untuk menerima dan menyatukan diri dengan Yesus. Yesus menjadi bagian diri mereka, bagian hidup mereka. Yesus sendiri akan menjadi jalan keselamatan mereka di hadapan Allah. Tuntutannya adalah mereka harus percaya, mereka harus memberi kesaksian, dan mereka harus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Allah yang hidup di dalam diri mereka. Kedua, percaya kepada Roh Kudus dan jangan menghujat Roh Kudus. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus berarti suatu sikap melawan pekerjaan atau karya Allah. Suatu sikap menolak pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan para muridnya secara sadar dan sengaja, terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia serupa dengan Kristus. Orang yang menolak pekerjaan Allah, Yesus Kristus, dan para murid tidak akan diampuni dosanya. Di sini Yesus sungguh-sungguh menekankan bagaimana para murid harus membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Mereka harus mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan sungguh-sungguh berasal dari Allah sendiri, adalah karya Roh Kudus dalam diri mereka. Ketiga, ia meneguhkan mereka agar tidak khawatir dan cemas dalam menghadapi tantangan dunia ini maupun dalam tugas perutusan mereka. Yesus meneguhkan mereka bahwa Roh Kudus akan hadir dan menguatkan serta memampukan mereka untuk berbicara, memberi kesaksian, dan melaksanakan tugas pelayanan sabda dan karya-karya kasih lainnya. Janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu
apa yang harus kamu katakan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa peran Roh Kudus ada dalam hidup dan karya pelayanan mereka. Yang paling penting adalah mereka percaya akan karya Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, 3 ajakan Yesus di atas sangat relevan untuk dipraktekkan oleh setiap pengikut Kristus di zaman ini, saat ini. Fakta membuktikan bahwa di zaman ini para pengikut Kristus ditantang untuk semakin beriman, semakin percaya dan menunjukkan identitas kekatolikannya secara jelas dan benar. Dalam situasi ini, kita diajak agar tidak memalsukan iman kita, menyembunyikan identitas kekatolikan kita, atau menghujat Roh Kudus. Kita harus semakin membuka diri dan bersikap rendah hati memohon kehadiran Roh Kudus, memohon bimbingan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, memampukan kita untuk berkarya dan memberi kesaksian. Ingatlah akan sabda Yesus, jangan takut dan cemas. Aku dan Bapa akan mengutus bagimu seorang penolong yang senantiasa akan memberi kekuatan dan pertolongan bagimu. Curahkanlah Allah Tritunggal agar merasuki hati semua orang, hati kami dengan terang kasih ilahinya.